Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ngobrol ringan tentang hakikat pendidik Islam. Kita dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Kamil Rabbani Muhammad Zaidan dengan NIM 12320202004. Saya Siti Salwa Salafiyah dengan NIM 12320202188. Dan saya Rian Saiful Majid dengan NIM 12320202193. Oke. Sekarang langsung ke pembahasan aja ya. Dilihat dari kasus-kasus yang sedang marak ya sekarang, kita sangkut pautkan apa sih pendidik Islam dengan masalah yang sekarang gitu. Lihatnya kita obrolkan itu, bahas tuntas di sini. Oke, kan ini sering kali terjadi fenomena di mana guru yang notabene agama itu malah melakukan penyimpangannya. Salah satunya itu seperti pencabulan terhadap muridnya ataupun santrinya gitu ya, di pondok pesantren. Ada juga guru yang perempuannya, yang cewek gitu, guru perempuannya juga kadang ya gitulah kayak yang viral-viral kemarin ya. Nah, kita langsung ke pertanyaannya, menurut kalian ini kenapa ya bisa muncul fenomena guru agama yang justru terlibat perilaku yang menyimpang tersebut ya? Apa yang bikin posisi mereka bisa sedekat itu sama penyimpangan? Ya ironis banget ya, guru agama bisa melakukan pencabulan terhadap muridnya. Kenapa ya? Padahal masalahnya tuh apa ya, banyak yang cuman kelihatan agamis, luarnya tuh lihat fisiknya agamis banget, tapi ternyata di dalamnya tuh dengan keimanan dan adabnya tuh kurang gitu. Karena itu jadi melakukan pencabulan. Kadang juga karena lingkungan atau kasih kepercayaan berlebih tanpa pengawasan orang-orang suci yang nggak boleh dikritik. Padahal mereka itu juga manusia, ada hilafnya gitu kan. Jadi tetap meskipun guru itu terlihat agamis, tetap seorang guru itu harus ada pengawasan gitu. Dan di Islam juga pendidik itu bukan hanya yang sering berceramah atau apa ya, sebagai ya yang suka membaca ayat suci Al-Quran atau yang ngajar dan lainnya gitu. Mereka itu dituntut untuk punya integritas yang kuat, karena tugas mereka itu bukan main-main, yaitu salah satunya adalah melanjutkan misi dari nabi-nabi kita. Kalau udah ngerti bahwa mendidik itu adalah amanah besar, mestinya mereka mikir ribuan kali untuk melakukan hal tersebut. Sayangnya gak semua guru agama sadar akan hal itu. Ya, dalam Islam juga siapa sebenarnya yang layak disebut pendidik gitu? Apakah cuman bisa mengajar agama saja di kelas atau bagaimana menurut kalian? Menurut saya sih kurang cukup ya. Bukan kurang cukup, gak cukup. Iya. Cuma bisa ngajar itu baru satu sisi. Dalam Islam pendidik itu harus juga bisa menjadi teladan, sebagai contoh lah gitu bagi para peserta didiknya, pembina jiwa dan orang yang mengajarkan tentang adab, maupun pada Allah, pada dan kepada manusia gitu, adabnya harus seperti apa. Jadi ya guru agama yang cuma bisa ngajar materi tapi sikapnya berantakan, itu belum bisa dibilang sebagai pendidik. Itu bagi sebagai pendidik yang arti sebenarnya gitu, karena Islam itu mengajarkan pendidikan yang menyentuh akal, hati dan juga perilaku gitu. Ya.
benar, kalau kita melihat dalam istilahnya gitu, pendidik itu di dalam Islam itu ada istilah mu'alim, mu'adib, apa lagi, eh, mursyid ya, kemudian mu'adib dan juga mudarris gitu. Nah, jadi guru itu bukan hanya sebagai mu'alim, sebagai pengajar doang gitu, sebagai penyampaian materi di kelas ataupun penyampaian ayat-ayat Al-Quran doang gitu. Jadi kalau seorang guru itu hanya menyampaikan ilmunya, materinya gitu, tanpa memberikan contohnya gitu, seperti memberi petunjuknya melalui pendidikan, memberikan contoh, karena pendidik itu muadib ya, memberikan contoh gitu. Tapi kalau mereka itu tidak bisa memberikan contoh gitu, kalau menurut saya ya itu nggak layak gitu disebut sebagai pendidik Islam gitu. Iya, betul. Nah, apa saja sih nilai dan prinsip dasar yang harus diemban oleh pendidik menurut Islam supaya dia itu tetap lurus dalam tugasnya? Oke, jadi kan guru tadi sudah dijelaskan ya, mu'alim itu sebagai pengajar juga, sebagai pengajar dan juga sebagai penyampai sebagai Penyampai ilmu. ya, juga sebagai contoh gitu, uswatun hasanah gitu. Nah gitu. Nah jadi nilai dan prinsip dasar yang harus diemban oleh seorang pendidik itu dalam Islam ya, mereka itu harus berakhlak mulia gitu, dan juga karakternya itu memang berkarakter yang mulia gitu lah. Gitu. Terus kan kalau kita lihat ya, guru itu kebanyakan mereka disibukkan dengan ngejar target materi pelajaran gitu, tanpa harus mengajarkan karakter kepada siswa-siswanya gitu. Nah itulah yang menjadi masalah juga gitu. Nah, guru juga ada 3 fondasi utama ya, biar bisa dilihat nih guru ini layak nggak sebagai guru gitu, jadi acuan atau patokan sebagai guru. Fondasi utama yang pertama itu ada teologis, sadar ya bahwa mendidik itu adalah tugas Tuhan. Kenapa tugas Tuhan? Karena apa ya, Nabi Muhammad aja mendapat risalah itu kan dari Allah, dan diajarkan oleh Allah. Ada juga ayatnya dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad juga setelah dapat wahyu itu kan langsung diajarkan kepada umat-umatnya. Itu fondasi teologisnya. Terus yang kedua ada antropologisnya, ngerti bahwa murid itu adalah manusia yang berkembang, nggak hanya berkembang fisiknya saja, tapi berkembang dalam hal keilmuannya, berkembang dalam karakternya dan lain sebagainya. Terus ada fondasi aksiologis, ngerti nilai-nilai yang mesti dijaga. Nah, sebagai guru juga kita harus harus menjaga nilai atau image lah kepada anak-anak didik kita, supaya nggak ada hal-hal sesuatu yang terjadi gitu di antara murid dan pendidiknya gitu. Kalau 3 hal ini benar-benar ditanamkan oleh guru agama, nggak bakal ada penyimpangan, karena dia sadar bahwa tugasnya itu sebagai pendidik itu berat gitu. Kalau itu kan konsepnya udah jelas dan ideal ya, seorang pendidik Islam itu harus gimana gitu kan, sikap dan tanggung jawabnya gitu. Nah, kenapa sih masih ada gitu guru agama yang menyimpang gitu? Apakah ini ada yang salah dari sistem pendidikannya ataupun pembinaannya gitu? Menurut kalian gimana? Ya idealnya sih gitu ya, tapi realitanya nggak semua guru agama itu benar-benar ngejalanin konsep dia sebagai guru. Banyak masuk dunia pendidikan karena hanya nyari pekerjaan, hanya nyari uang gitu, bukan karena panggilan hatinya. Kalau dia ada panggilan hati sebagai pendidik gitu, dia akan menjaga
menjaga anak didiknya, akan mendidik akhlaknya, akan menjaga nilai-nilai yang lain kalau itu terpanggil dari hatinya itu sendiri gitu. Nah, ada juga yang sejak awal nggak pernah dibina kepribadiannya, cuman fokus ke materi ajar. Nah, kalau hanya kalau hanya seorang pendidik itu hanya mencari uang ya, kalau bahasa kasarnya mencari uang gitu, nanti nanti di kelas itu hanya menyampaikan ajar doang gitu, nggak melihat dari sisi-sisi yang lain, dari menjaga karakternya, mengajarkan nilai-nilai yang lain gitu. Nah, disitulah masalahnya, kualitas guru nggak cuma ditentukan dari isi kepalanya, tapi dari hatinya juga. Pembinaan diri itu sangat penting. Iya. Harus ada proses takziah atau bahasa gampangnya ya membersihkan hati lah gitu. Guru yang nggak dibina jiwanya ya gampang tergoda sama hawa nafsunya, pasti akan kalah dengan hawa nafsunya. Makanya lembaga pendidikan yang harus sadar, jangan cuma ngelatih cara ngajar, tapi juga benerin karakter dan spiritualitasnya juga. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya itu tentang apa langkah nyata yang bisa dilakukan lembaga pendidikan dan masyarakat biar kasus guru agama cabul ini bisa dicegah dari awal gitu. Pertama-tama lembaga pendidikan harus lebih berhati-hati dalam memilih guru. Jangan cuma melihat dari ijazah atau dia bisa ngajinya, bisa ceramah atau bahasanya bagus lah gitu, Iya. bukan ataupun dari latar belakangnya gitu, dari lulusan mana, tapi juga harus ada pengawasan dan harus lihat dari kepribadiannya juga gitu. Pelatihan karakter dan ruang untuk refleksi diri. Dan masyarakat juga jangan sampai tutup mata karena dia guru agama, jadi biarin aja soalnya kan dia guru agama gitu lah. Tidak boleh seperti itu. Jadi setidaknya jika dia salah ya tegur gitu. Ya, setuju gitu. Jadi pencegahannya itu harus kerja bareng ya dari lembaga pendidikannya ataupun dari masyarakat itu sendiri gitu. Contohnya dari kalau di lembaga sipil pendidikannya gitu, adakan program pembinaan spiritual gitu. Ataupun ada pelatihan adab ataupun pelatihan karakter gitu. Dan juga dalam masyarakat itu harus ada lingkungan yang sehat juga gitu. Nah, kalau semuanya kompak dari lembaga pendidikan dan juga lingkungan masyarakatnya gitu, nah kasus guru cabul itu bisa ditekan, bahkan dicegah sebelum terjadi. Masuk ke pertanyaan terakhir ya, bagaimana guru agama bisa kembali ke jalur yang benar dan menjaga kehormatan profesinya sesuai hakikat pendidik Islam? Coba bagaimana? Kalau guru agama udah menyimpang ya hal pertama itu mereka itu harus sadar bahwa perbuatannya itu salah gitu. Kalau mereka nggak sadar ya mereka akan terus begitu. Dan juga mereka itu harus jujur pada diri sendiri gitu, dan jangan menutupi dosa apa yang udah dikerjakan gitu, seolah-olah mereka itu bersembunyi di balik status sebagai ustadz gitu. Biasanya kan ustadz, saya mau ustadz gitu, sembunyi-sembunyiin gitu dosa-dosanya gitu. Bahkan lebih parahnya ya mereka nggak sadar akan kesalahan gitu. Nah, kemudian perubahan itu ya ini memang agak rumit ya, perubahan pada karakter seseorang itu gitu. Itu harus butuh keberanian buat ngaku salah dan kemauan untuk berubah gitu. Begitu. Terus proses kembali itu dimulai dari tazkiyatun nafs ya, yang artinya itu membersihkan jiwa. Nggak hanya dilihat dari yang tadi kata Rian ya, guru agama juga harus nyambung lagi sama Tuhan. Jadi harus
harus dibersihkan jiwanya, misalkan dengan ya tobat mah udah tentu ya, tobat, puasa dan lain sebagainya, bukan sibuk di panggung dakwah tapi hampa di dalamnya gitu. Kalau dia benar-benar mau berubah, belajar lagi dan menunjukkan akhlak baik, insya Allah dia bisa jadi guru yang lebih baik dan bisa menjadi contoh yang layak dihormati oleh anak didiknya begitu. Ya, begitu. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami tentang seorang pendidik, hakikat seorang pendidik. Kesimpulannya bagaimana Bang Lian? Waduh, Kamil? giliran ini. Kesimpulannya tadi jadi seorang pendidik itu bukan hanya cerdas, pintar gitu, tapi juga harus memperhatikan hatinya juga gitu. Dan pendidikan karakter itu penting ya bagi seorang guru. Kemudian dia juga harus mengajarkan dan memberi contoh kepada murid-muridnya gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Cukup sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.